Halo, kembali lagi bersama saya, dokter spesialis ramuan tradisional daun mambri. Di video kali ini, saya mau berbagi lagi terkait dengan racitan ramuan antara minyak dan serbuk. Karena banyak sekali yang bertanya apa perbedaan antara minyak dan serbuk. Jadi perbedaan antara minyak dan serbuk itu seperti ini. Yang saya sebutkan serbuk itu adalah daun yang ditumbuk halus. Jadi daunnya kita ambil, setelah itu kita tumbuk, iris-iris selesai ditumbuk halus. Itu yang saya namakan sebagai serbuk. Sedangkan minyak adalah daun yang saya campur dengan minyak. Jadi daunnya diambil lalu dihaluskan juga, tetapi dicampur dengan minyak. Jadi di situ ada minyak yang lebih sedikit dari takaran daunnya. Itu yang saya namakan minyak. Jadi kalau minyak racitannya beda dengan yang serbuk. Jadi kalau minyak 3 bahan saja, satu jenis daun, terus ada satu jenis tumbuhan lagi, dan minyak. Jadi ketiga bahan ini saja yang saya pakai untuk buat dia dalam bentuk minyak. Sedangkan yang serbuk itu ada 5 bahan yang saya pakai. Jadi setelah saya mencoba membuat kelima bahan ini menjadi minyak, malah tidak ada hasil. Hasilnya hilang. Ini daerah daun-daun asli, daun mambri. Jadi kelima bahan yang tadi saya bilang ini, di saat saya mau buat dia jadi minyak, kalau dipakai tidak akan ada hasil. Itu jadi ini kan yang jenis daun 3 jari. Jadi terpaksa dia akan tetap dalam bentuk seperti itu, seperti serbuk. Terus hasil pemakaian antara minyak dan serbuk ini berbeda di hasil yang kita dapatkan. Kalau minyak dia lebih fokus hanya pembesaran saja. Jadi untuk panjangnya tidak begitu nampak. Tetapi kalau yang serbuk, yang daun dihaluskan, itu dia lebih fokus besar dan panjang. Jadi itu perbedaannya di situ. Perbedaan minyak dia hanya fokus besar, kita besar. Kalau serbuk besar dan panjang, karena kelima bahan tadi nih. Karena keutamaan dari daun mambri ini, dia hanya fokus besar.
dia hanya besar saja. Dia akan nampak panjang apabila pemakaiannya dalam waktu lama. Waktu lama seperti 6 jam, 12 jam. Semakin lama, semakin besar, semakin panjang, semakin berisiko. Sehingga waktu yang baik untuk kita menggunakan ramuan ini 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, 3 jam. Berpatokan dari 3 jam ke bawah. 3 menit, 5 menit, 15 menit, 10 menit, 15 menit, tidak akan ada hasil. Karena kita waktu pakai harus muncul, dia sudah harus berubah dulu. Ada perubahan yang muncul, di situ kita lepas. Baru akan proses pembakaran terjadi. Kalau hanya 3 menit kita taruh, tidak ada reaksi pembakaran yang terjadi, tidak akan ada hasil, dia tidak akan membesar. Yang kita butuhkan adalah di saat kita pakai, terus dalam ketentuan waktu berapa ke depan, terus kita buka lihat sudah nampak pembengkakan yang terjadi. Di situ baru akan ada hasil. Kalau hanya 5 menit dipakai tidak ada hasil. Karena 5 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit itu daun ini saja, bro. Daun ini, aduh. Kalau hanya daun ini saja dipakai, saya tidak jamin tidak akan ada hasil. Karena apa? Karena daun ini panas, dia ini memberi. Jadi yang mempunyai tawaran waktu 5 menit, 3 menit, 2 menit itu daun ini saja. Tidak akan ada hasil. Saya jaminkan itu, bahwa tidak akan ada hasil. Hasil yang muncul itu 1 jam, 1,5 jam, atau 2 jam, atau 2,5 jam, atau 3 jam. Itu baru akan ada perubahan, pembesaran, pembengkakan yang terjadi. Karena saya punya kelima ini daun utamanya, ada 4 jenis bahan lagi yang saya pakai untuk teman dia ini. Itu baru asli. Jadi yang mengurangi rasa panasnya, yang menahan bengkaknya, terus yang untuk panjang, semuanya ada. Jadi dari kelima bahan ini, itulah yang akan dipakai dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi perbedaan antara minyak dan serbuk itu dari rakitannya. Terus serbuknya itu semakin lama kualitasnya semakin turun. Kalau minyak semakin lama kualitasnya semakin naik. Jadi minyak lebih bertahan lama dari serbuk. Kalau serbuk dia hanya membutuhkan waktu paling tinggi 3 minggu sudah hilang khasiatnya. Apalagi kalau sudah tercampur dengan semua bahan yang lain, maka kualitas ramuannya akan hilang. Kalau minyak dalam waktu lama semakin baik. Oke guys, demikian beberapa informasi lagi yang saya sampaikan terkait dengan ramuan tradisional dan memberi. Bersama saya, dokter spesialisnya. Ikuti saya terus di video-video selanjutnya, tentunya masih seputar daun memberi, atau yang lebih dikenal daun bungkus.